Baik, Bu. Sehat? Gimana? Sehat juga Pak. Oke, memang masih semangat ini Pak ya? Semangat lah, Bu. Nah, jadi begini Pak, saya ini kan berperan sebagai pengamat, Pengamat, ya. pengamat ya. Bapak kan akan mau melakukan proses coaching Benar. pada Pak Mardi ya Pak ya? Terus saya akan melakukan proses coaching dengan Pak Mardi. Pak Mardi itu rekan saya juga. Kebetulan beliau baru saja dilantik jadi dipercaya jadi kepala sekolah di sekolah luar biasa negeri. Memang satu teman yang bisa dibanggakan. Tapi begitu pun beliau pengen kita melakukan kolaborasi diskusi internal Pak kalau saya coach karena ada masalah seperti masalah saya katakan ya banyak karena beliau baru dilantik masih banyak rekan-rekan guru mungkin bawahan beliau kurang bisa untuk didisiplinkan atau tidak begitu mengikuti aturan-aturan layaknya seorang guru yang benar gitu. Jadi yang akan saya coach. Oke, berarti kalau dalam ini Pak, intinya lah, intinya tujuan yang ingin dicapai dalam proses coaching ini nanti apa Pak? Agar nanti Pak Mardi Panjaitan tadi, rekan saya kepala sekolah tersebut bisa lebih bersemangat untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah dan upaya bagaimana rekan-rekan guru itu bisa mendukung beliau dan melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Kira-kira itu lah. Oke, baik. Nah, jadi kan ini nanti Bapak menjadi coach, saya jadi pengamat dan Pak Mardi menjadi coach. Nah, kompetensi mana yang Bapak paling inginkan untuk saya observasi nanti dalam proses coaching ini? Saya rasa mendengarkan dengan baik. Saya akan berusaha mendengarkan segala keluh kesah dari Pak Mardi dan saya juga akan berusaha menggali solusi dari beliau dan strategi-strategi yang akan dikembangkan beliau. Oke, baik Pak. Jadi apa indikatornya nih Pak bahwa kompetensi yang tadi mendengarkan aktif ya Bapak bilang ya itu bisa tercapai itu nanti apa indikator? Indikatornya semuanya itu bisa dilaksanakan dengan bagus. Itu saja yang saya capai. Ya, beliau lebih mendapatkan solusi dengan strategi dan rencana beliau juga. Oke, begitu. Jadi kan Pak dalam nanti ketika saya dalam mengamati, saya akan mengobservasi bagaimana nanti interaksi antara Bapak sebagai seorang coach dengan Pak Mardi sebagai seorang coach. Nah, di situ juga nanti saya akan melihat ya Pak ya proses kemitraan Bapak, proses mendengarkan aktif yang tadi Bapak bilang yang ingin paling disorot ya Pak ya, dan juga bagaimana Bapak dalam menggali potensi artinya memunculkan potensi yang dimiliki oleh Pak Mardi sendiri. Nah, jadi saya mohon izin nanti selama Bapak melakukan coaching, saya mohon izin untuk menjadi pengamat, melihat dan memperhatikan orang. Ya, saya sangat berharap dan ingin juga nanti masukan kembali dari Ibu setelah proses coaching jalan ini. Oke. Baik Pak, terima kasih Ibu. Action. Halo Pak Mardi, gimana kabarnya Pak? Pak, di Semenjak kepala sekolah semakin ceria dan bersemangat Bapak ini. apa yang ceria dong? Kita kan bangga Bapak jadi kepala sekolah. Apalagi coba? Memang bangga tapi Kan saya jadi kepala sekolah. ternyata menjadi kepala sekolah itu tidak seperti yang kita bayangkan. Maksudnya. Iya benar, makanya nih sebenarnya aku datang ke Pak Joni ini pengen cerita-cerita sebenarnya. Oh, apa kira-kira tujuan Bapak ini ya? Datang kemari. Kenapa tahan apa yang bawa aku bisa sampai kepada Pak Joni? Tapi dalam hati aku harus ngobrol dengan teman lama ini. Apa tujuan pembicaraan Pak kita Joni ini? ini. Langka ini kepala sekolah datang. Jadi udah saya pusing dari kepala ini Pak. Ya gimana Pak? Apa? Jadi ini gimana? Tujuan pembicaraan kita Pak? Jadi ketika saya baru diangkat jadi kepala sekolah kan saya langsung kumpulin teman-teman. Ya, rekan guru ya. Guru saya kumpulin, lalu kita buat kesepakatan bersama ya, jam berapa kita harus masuk, jam berapa kita harus pulang, apa yang harus kita lakukan sebagai guru, tanggung jawab dan fungsi kita sebagai guru. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata banyak guru ini nggak komit Pak. Lah kok bisa tujuan? Inilah saya nggak tahu ini. Banyak yang mereka menganggap
disiplin itu, peraturan itu dibuat untuk ditanggar. Nah, banyak juga yang semena-mena, apalagi teman-teman yang pengen sih. Jadi ini Bapak susahnya. Kan sekian banyak, tadi Bapak bilang itu masuk koordinasi dengan rekan, bicara kesepakatan kerja, strateginya sudah Bapak sampaikan. Iya, Tapi ada juga yang kurang mendukung. banyak. Jadi kalau dari segi skala prioritas, kira-kira di poin berapa lah rekan-rekan guru ini sekarang mendukung Bapak ini dari 0 sampai 1? Di angka 70-80 sudah sih Pak. Tapi yang 20 ini kan buat saya galau kan. Tetap jadi dilema ya Pak. Karena memang ya mungkin karena saya orangnya agak perfeksionis ya. Saya pengennya semua warga itu ikut aturan apa yang sudah disepakati. Karena yang buat aturan itu bukan hanya saya Pak. Jadi aturan itu kan kita buat bersama, kita sepakati bersama. Tapi nyatanya masih ada juga orang yang melanggar aturan yang sudah dibuat itu. Ada yang datangnya terlambat, pulangnya lebih cepat. Nah ini kan bikin kita pusing gitu. Akhirnya, waktunya ini buat saya yang gimana Pak Joni? Dari yang nilai 8 tadi ada 20% lah kira-kira. Ada 20% nih Pak. Kira-kira Pak Pati, apalah harapan Bapak dengan yang 20% ini? Harapan saya sih 100%. supaya ini bisa jadi 100%, harapan saya yang 80% teman-teman yang mendukung sekarang ini harus bisa jadi contoh baik. Supaya mempengaruhi teman-teman yang dukung orang ini. Bahkan saya sudah berpikir ini akan melakukan satu program untuk semua bahan-bahan guru ini supaya semuanya paham. Mungkin selama ini mungkin karena kebiasaan lama ya. Memang keluar dari zona nyaman itu agak susah bagi kita yang beda. Selama ini mungkin terlalu enak di SLW ini begitu ya. Maaf nih Pak Pati, kalau bisa saya agak flashback ke belakang, apa mereka seperti itu juga ya? Nah, dulu seperti itu. Coba ya maaf nih ya, sebelum kita ya seperti itulah adanya ya. Jadi ada yang datangnya entah jam berapa, pulangnya entah jam berapa gitu ya. Kadang-kadang kan kita kasihan, apalagi ini anak berkebutuhan khusus kan harus dilayani dengan khusus dan spesial. Harusnya pelayanan prima dan pendidikan prima harus ada di sekolah ini sebenarnya. Jadi memang Pak Pati unik sekali kasus Bapak ini. Iya benar. Sudah sekolahnya dengan murid yang berdisabilitas ya Pak ya, kemudian khusus, gurunya juga sudah Bapak kasih arahan, strategi, dan cara lainnya. Tentunya dengan fenomena yang ada di sekolah Bapak itu ada rencana Bapak, tindakan apa yang akan Bapak? Itu sebenarnya. Apa lagi biar bisa mereka? Jadi saya berencana akan buat poster-poster. Iya. Yang pertama menyadarkan mereka. Saya sudah buat sih posternya, buat poster ya budaya malu ya, malu datang terlambat, malu pulang lebih cepat, ya kan? Jadi malu tidak melakukan tanggung jawab dan seterusnya. Ada 12 rasa malu yang mungkin menyadarkan. Lalu dalam waktu dekat saya juga sudah berencana akan buat semacam sosialisasi Pak Don. Ya. Sosialisasi PP 94 itu tentang peraturan ASN. Ya. Ya saya berpikir mungkin kawan-kawan guru ini karena belum tahu ya apa hukumannya kalau tidak disiplin gitu. Karena belum tahu mungkin kalau melanggar aturan itu ada hukumannya sebenarnya. Iya kan? Ya. Nah jadi saya mau katakan nih dari BKN ini namanya Pak. Langsung BKN. Dari BKN kita katakan BKN, Pak. bukan, kita langsung dari BKN ini supaya dipertegas karena banyak orang yang menganggap guru ini kita berbeda dengan ASN yang lain. Kita kan guru, habis nanti boleh pulang dia bilang. Padahal kan sebenarnya tidak, guru itu tidak hanya mengajar kan, ada tanggung jawab yang lain yang harus dilakukan di sekolah. Nah, mereka menganggap ya toh tugasku sebagai guru mengajar sudah selesai, aku boleh pulang kalau dia bilang begitu. Nah, ada waktunya. Jadi kalau di sekolah kita ini sekarang sudah saya tetapkan dan sudah diterapkan 7.30 kita pinjam. Saya sudah melakukan strategi, sekarang kita pakai pinjam print. Lalu 1.30 kita baru boleh pijat ulang. Iya. Kalau selama ini kan ya orang jam 12 sudah mulai nggak kelihatan di sekolah ini. Ya tapi syukur ini saya melihat sih sebenarnya sudah ada banyak perkembangan karena sekarang Senin kami melakukan upacara, Selasa kita udah buat apel, Rabu kita ada senam, Kamis kita apel lagi, Jumat kita senam, Sabtu kita apel lagi. Jadi memang sebelum dan sesudah proses pembelajaran itu tetap saya pantau teman-teman juga. Saya selalu keliling. Dia memastikan bahwa semua kelas itu ada gurunya. Baik. Rencana tindakan Bapak itu sangat bagus. Tadi membuat poster, sosialisasi tentang PP 94. ya kan. Jadi di rencana Bapak tadi yang prioritas yang mana dulu Pak? Yang akan Bapak lakukan?
Kalau poster sih akan segera poster. ya kan? Dan lagi proses ini. Jadi ada budaya malu untuk siswa dan ada 10 budaya malu untuk siswa, ada 12 budaya malu untuk guru. Dan akan saya tempel di tempat-tempat strategis yang langsung bisa dilihat oleh guru. Setidaknya tulisan itu bisa merefleksi kita supaya malu melakukan hal-hal yang tidak baik, termasuk terlambat datang dan tidak memeriksa. Ya, jadi kan poster ya Pak ya, dengan sosialisasi undang-undang tadi PP 64 dengan budaya malu yang akan ada diterapkan di poster itu pastilah ya Pak. Saya yakin nanti juga Bapak punya hambatan. Kira-kira menurut Bapak lah, hambatan-hambatan apa lah yang mungkin akan Bapak dapatkan melaksanakan? Pasti setiap perubahan ada hambatan dan tantangannya ya. Pasti setiap perubahan itu punya hambatan tertentu. Saya sudah bayangkan hambatan yang sekarang itu adalah dari guru-guru senior ya, yang menganggap yang pimpin itu kan junior saya gitu. Padahal sebenarnya dalam kepemimpinan antara atasan dan bawahan itu sebagai ASN kita harus loyal kepada itu. Nah, ini kadang-kadang yang belum disadari. Nah, itu salah satu tantangan. Lalu tantangan dan hambatan yang kedua itu datangnya dari orang tua murid. Kalau selama ini mungkin anaknya datang di atas jam 8 begitu. Ini nanti rencana kita jam 7.30, jam 8 itu sudah gerbang harus di close. Itu ini kan bisa pasti akan menjadi tantangan hambatan. Karena saya beranggapan ya sekolah ini walaupun berkebutuhan khusus, anaknya yang berkebutuhan khusus, kalau gurunya kan normal, orang tuanya kan normal, anaknya layanannya yang harus khusus. Jadi saya pikir ya ini juga layanannya harus diperbaiki. Itu tantangan yang akan pasti saya alami dari internal. Itu tadi adalah guru-guru saya, ya, sudah pasti mereka akan merasa terusik ketika kenyamanan selama ini sudah mereka rasakan akan terganggu dengan sedikit tekanan dalam disiplin yang mau kita kerjakan. Kalau orang tua murid, saya melihat seperti itu karena ya apapun ceritanya, sebagian besar anak kami ini yang sekolah di sini itu tergantung kepada orang tua. Berapa murid? Di sini murid kita itu sekitar 478 anak dari tingkat SD sampai SMA. Dengan 478 kira-kira guru 80 orang. Di Bapak sudah punya rencana tindakan, dan kalau sudah Bapak lihat hambatannya itu Bapak sendirinya akan selalu rencana strategis atau strategi apa yang akan Nah itu Pak, terapkan itu. memang saya sudah buat rancangan strategis. Dalam waktu dekat saya akan buat rapat komite. Orang tua murid. Saya buat rapat komite, sekaligus pembentukan pengurus komite yang baru, sekaligus saya mau sosialisasi nih. Ya, rencana program sekolah kita kepada seluruh orang tua murid mau dibawa kemana nih sekolah. Jadi saya sadar bahwasanya kemajuan dan perkembangan sekolah ini kan bukan hanya terletak pada saya sebagai kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sini, tapi juga seluruh stakeholder termasuk orang tua murid harus ikut mendukung program-program sekolah. Jadi itu sih rencana saya ketika saya paparkan ini kepada orang tua murid, ya saya berharap mereka menyetujui apa yang kita rancangkan. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan sekolah ini bisa menjadi sekolah yang ramah anak, disiplin, humanis, religius. Luar biasa Bapak. Sebenarnya nggak perlu nanya saya, Bapak sudah punya solusi. Ya, tapi saya harus ketemu Bapak, Pak, karena masalah ini buat saya jadi umum gitu. Tadi rencana Bapak ini cukup bagus, rencana strategis rapat dengan rapat komite. Ya memang seluruhnya stakeholder pendidikan itu harus berpangku tangan, bekerja sama, lalu sosialisasi dengan program sekolah. Kadang-kadang memang kurang disampaikan terbuka. Tapi saya yakin dengan Bapak, dengan niat Bapak tadi menyampaikan ini secara terbuka, ini luar biasa ini. Iya, belum pernah Pak ya. Bisa sampaikan. Tapi gini Pak, kira-kira kapan Bapak bisa melakukan ini? Ini kan kita dalam waktu dekat ini kan masih disibukkan dengan kegiatan makan olahraga dan seni. Dan sebelum sebagai penyelenggaranya kita lakukan bersama dia, Medan sekitarnya. Jadi kita berencana di minggu kedua Oktober ini akan segera kita sosialisasikan. Jadi baik sosialisasi tentang PP 19 kepada para guru dan pembentukan komite dan sosialisasi program sekolah pada seluruh orang tua murid. Mudah-mudahan dengan pertemuan dan silaturahmi dengan orang tua murid, mereka bisa mendukung program sekolah. Bapak punya rencana strategi solusi yang banyak yang serius Pak, sangat brilian. Dan sebetulnya sosialisasi, rapat komite. Saya yakin Bapak harus punya seseorang yang bisa mengingatkan Bapak dengan rencana-rencana Bapak ini. Siapa lagi kira-kira?
Ya, saya punya tim ya yang bisa mengingatkan saya sekarang itu hanya PKS saya. Mereka kekuatan yang selalu mendukung saya. Ada 14 orang di sini tim kita yang bisa mendukung kita, yang mau bekerja dengan loyal, yang mau memikirkan kemajuan. Bahkan mereka, saya minta kepada mereka untuk selalu memberikan masukan dan koreksi untuk kesukaan tentang itu. Jadi memang karena saya pun menyadari ya saya itu bukan orang yang bisa semua, saya manusia yang banyak kealpaan dan kekurangan. Nah, itu jadi perhatian mereka, support mereka untuk menjadi kekuatan bagi saya. Baru dilatih Pak, luar biasa. Jadi dengan rencana Bapak ini ya besar harapan kita dengan pemasukan ya kan. Semoga rencana Bapak ini bisa berjalan lancar. Kira-kira Pak kapan nanti kira-kira eksekusikan lagi? Saya janji akhir bulan ini saya mau ketemu lagi dengan Pak. Akhir bulan ya. Mudah-mudahan hingga minggu pertama, minggu keempat nanti setelah pertemuan dengan para pemimpin, mudah-mudahan ada kabar baik yang bisa saya sampaikan. Tentu suasananya tidak seperti ini lagi, saya optimis lebih fresh menceritakan sesuatu keberhasilan. Berkat Pak John juga di dukung saya nih. Ya saling menunggu. Ya, saya lihat kalau pada Bapak yang penuh optimis itu, saya yakin berhasil ini Pak. Amin. Ya saya yakin berhasil. Jadi gini lah Pak, mungkin kira-kira ini pertanyaan terakhir lah dari saya ya. Kira-kira lah Pak, apalah yang Bapak dapatkan dari proses coaching internasional? Tentu Pak. Saya sekarang merasa lebih plong gitu ya Pak ya. Ya, yang pertama ketika saya menceritakan itu kepada Bapak, perasaan ada lega dalam diri saya. Dan tanpa saya sadari sebenarnya saya sudah menemukan apa yang harus saya kerjakan. Nah, ini berkat Pak juga. Saya menemukan solusi dari persoalan apa yang sedang saya alami sekarang. Dan saya lebih bersemangat nih. Iya Pak, harus semangat. Saya sudah tidak sabar menunggu selesai kursus ini dan saya akan ketemu dengan orang tua murid. Iya. Untuk bisa sosialisasi semua program ini, dan saya berharap juga ketika nanti sosialisasi BP94 para guru-guru saya semakin melek tentang disiplin ASN, mereka bisa menerapkan dari sekolah. Dan saya sangat memimpikan karena ini kan sekolah kita sekolah pembina ya. Ya ini menjadi sekolah rujukan, sekolah pencontohan. Ya, saya berharap sekolah ini bukan hanya baik di provinsi ini, tapi juga harus di nasional. Baik, luar biasa. Saya sangat bahagia juga kalau Bapak sudah semangat begini, saya juga semangat Pak. Jadi semoga kita sehat Pak, bulan depan kita ketemu. Sesuai dengan janji Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, thank you. Oke, baik Pak Joni. Ya, Bu. Tadi saya sudah mengamati proses coaching Bapak ya, Ya, gimana, Bu? dengan Pak Marti tadi. Wah, sangat luar biasa Pak. Mantap sekali saya lihat bagaimana Bapak melakukan proses coaching dari mulai menemukan tujuan tadi, kemudian juga mengidentifikasi masalah, kemudian membuat rencananya, dan juga tanggung jawab dan kesimpulan ya Pak. Nah, jadi menurut Bapak bagaimana apa yang Bapak rasakan pada waktu melakukan coaching tadi? Ya, saya sudah melakukan gini Bu ya. Yang pasti saya identifikasi dulu ya, apa masalahnya, apa masalahnya. Lalu saya tanyakan tujuannya dulu, identifikasi, tanyakan strategi, rencana Bapak itu, dan saya melihat Bapak itu sudah merasa bertanggung jawab juga. Apa yang saya lakukannya, lalu saat saya pengennya lagi tentu. Jadi sangat banyak solusi-solusi yang bisa kita capai. Jadi pembicaraan itu proses coaching berjalan dengan mudah, santai, gampang melupakan tujuan tadi proses coaching. Nah tadi kan di awal kan Pak, kita kan Bapak ingin yang paling saya soroti
kan yang paling Bapak ingin menggali itu adalah tentang mendengarkan aktif. Nah, jadi bagaimana menurut Bapak indikator yang Bapak tadi sampaikan itu menurut Bapak sudah tercapai belum dalam proses pribadi? Saya rasa sudah tercapai Bu. Ya. Karena yang saya menggali potensinya dari Bapak tadi itu, Pak Mardi, dan beliau secara perlahan-perlahan dia mengeluarkan seluruh potensi yang dia miliki. Dan memang Bapak itu punya potensi sebenarnya. Saya rasa itu makanya saya katakan dengan solusi dan rencana yang Bapak itu berhasil. Oke, baik Pak ya. Jadi saya tadi memang mengamati memang sangat luar biasa ya proses coaching tadi, sehingga Pak Mardi pada akhirnya dapat menemukan solusi ya Pak dari permasalahan yang berkat coaching dari Pak Joni. Nah, jadi setelah Bapak tadi mengadakan evaluasi, menurut Bapak masih adakah kompetensi lain yang perlu Bapak kembangkan sebagai Bapak sebagai seorang coach? Ya sekarang ya Bu ya, karena saya juga latar belakangnya dulu, kadang-kadang jadi kompetensi untuk mendengarkan dengan baik itu juga masih kurang sekarang. Jadi tanpa sengaja kadang saya keceplosan gitu ya. Jadi kompetensi mendengarkan dengan baik itu perlu lagi saya, dan menggali solusi itu. Oke, baik. Nah, jadi itu yang menurut Bapak akan kembangkan. Gimana sih caranya Bapak nanti akan mau mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ini? Ya dengan berlatih dengan rekan-rekan sejawat kan Ibu, atau berlatih dengan para ahlinya lagi, dan belajar untuk tinggal macam-macam. Pokoknya itu saya akan kembangkan kompetensi mendengarkan. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak Joni atas kesempatannya hari ini. Saya sebagai pengamat mengamati Bapak sebagai